manggil Pak Rahmat. Kebetulan panggilan saya lebih biasanya Pak Aziz. Jadi kalau misalnya ketemu di jalan panggil Pak Rahmat, mungkin saya mohon maaf kalau belum noleh gitu. Nggak ngeh gitu ya. Ya. Saya aktivitas sehari-hari sih kerja di Bank Mandiri, saya di corporate banking. Biasa menangani pemberian kredit untuk debitur yang kira annual sales-nya tuh di atas 2 triliun. Boleh, silakan nanti kita koordinasi. Kenapa saya tertarik dengan ikan sidat? Sebetulnya saya sudah lama sebetulnya makan ikan sidat tuh dari kecil pernah saya makan, cuma saya nggak tahu itu namanya ikan sidat yang harganya mahal. Kalau ya dulu saya pernah tinggal di Tasik, itu di sana disebutnya ikan lubang. Ya, biasa di mana tuh? Di Tasik, di Jawa Barat itu namanya lubang. Teman-teman saya tuh biasanya ngambil di sungai bapaknya ikan yang dulu saya pikir itu belut, cuma ukurannya besar gitu, besar sekali, lain dengan belut-belut di sawah. Tapi kok rasanya enak gitu. Cuman begitu saya pindah ke Bandung, kemudian sekarang di Jakarta, malah nggak pernah saya temuin ikan itu. Nah, belakangan saya makan di Sushi Tei, ketemu unagi, enak gitu. Nah itu teman saya bilang ini ikan sidat. Oh ini maksudnya ikan sidat itu rasanya ya agak mirip-mirip dengan dulu saya pernah makan gitu kan. Nah kemudian boleh juga nih, kebetulan saya belakangan ini selama setahun 2 tahun ini sama mungkin Pak Oke, Pak Evan itu udah jenuh gitu dengan pekerjaan yang rutin, dan lumayan kita sering pergi keluar kota. Apalagi sebelumnya saya pernah di internal audit tuh keliling Indonesia tuh seluruh wilayah termasuk Poso, Ambon yang ada ikan sidat yang besar-besar itu juga saya udah kunjungi ke sana di Jayapura. Rasanya ingin memulai yang sifatnya mandiri gitu, nggak ada atasan, nggak ada apa, kita yang menjadi atasannya gitu kan. Nah, dalam perjalanannya itu, dalam prosesnya itu saya dalam proses untuk ingin usaha sendiri itu kebetulan ketemu dengan teman-temannya kakak saya yang kerja di perusahaan Jepang. Kakak saya di Epson di Cikarang. Mereka datang dari Jepang sendiri langsung ke Indonesia. Mereka nyari ikan sidat. Ternyata menurut mereka, orang-orang Jepang itu, mereka butuh banyak sekali ikan sidat, dan dia akan serap berapapun jumlah ikan yang dihasilkan. Dari situ saya mulai tertarik. Nah, ini potensinya besar, meskipun saya baca-baca di internet, saya browsing dulu, ternyata sama kayak Pak Ivan tadi, ternyata tingkat misalnya dari glass eel ke kelper itu ternyata tingkat survival rate-nya itu sangat rendah gitu. Nah, karena informasi kalau dari internet itu juga terbatas, makanya saya browsing, ternyata ada pelatihan dari Agromania. Langsunglah saya daftar, meskipun last minute saya daftarnya udah mau ditutup. Dan saya senang pada saat disampaikan Pak Rudi bahwa Agromania siap untuk memfasilitasi kami yang pemula ini lah. Mungkin kalau Pak Freddy bilang TK, kalau saya mungkin baru lahir Pak. PAUD juga belum. Insya Allah mungkin saya kebetulan punya lahan, tapi jauh sih di Tasik yang saat ini memang digunakan untuk ikan air tawar, ikan mas, ikan nila, dan saya hitung-hitung setiap kali panen itu rasanya waktu dan effort yang dikeluarkan itu rasanya kok nggak sebanding gitu, kecil sekali. Dan saya lihat
dari buku yang kemarin di materinya itu kelihatan ini marginnya sangat menjanjikan. Jadi sekali lagi saya terima kasih Pak Rudi dan Pak Murdiani dan panitia dari Agromania atas kesempatan mengikuti pelatihan ini. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.